Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas Ekonomi Syariah 4B YIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Tidak lupa, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Elva Mukhofifah dengan NIM 12402193053, Dewi Hanifah dengan NIM 12402193055, Ilaina Hafidhatun Nasihah dengan NIM 12402193065, Febri Dwi Damayanti dengan NIM 12402193076, Sinta Fatmalasari dengan NIM 12402193084, dan Muhammad Hasim Asy'ari dengan NIM 12402193091. Subbab materi yang kami bahas terdiri atas 1. Konsep dan definisi kemiskinan, 2. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, 3. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan, 4. Faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, 5. Kebijakan anti kemiskinan. Yang pertama yaitu konsep dan definisi kemiskinan. Konsep dan definisi kemiskinan ada dua. Yang pertama yaitu pada konsep yang mengacu pada suatu standar penilaian atau pengukurannya yang ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat atau pemerintah, dalam kurung BPS secara umum, dinamakan sebagai garis kemiskinan relatif. Yang kedua yaitu pada konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan, tetapi didasarkan oleh standar kehidupan minimum yang dibutuhkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti halnya makanan dan non-makanan, disebut sebagai kemiskinan absolut. Definisi kemiskinan. Definisi kemiskinan ini ada dua. Yang pertama, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya didefinisikan dengan tingkat rata-rata distribusi yang dimaksud. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di bawah mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu pendekatan penentuan kriteria kemiskinan. Pendekatan penentuan kriteria kemiskinan ini ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan kebutuhan dasar atau nilai pengeluaran konsumsi minimum. Yang kedua pendekatan non-moneter. Yang ketiga pendekatan keluarga sejahtera. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran atau pendekatan minimum dalam nilai dolar Amerika Serikat, yang bertujuan untuk membuat perbandingan antar negara. Materi selanjutnya tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi hidup seseorang yang berada pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya. Menurut Tambunan, bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya dapat menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Mengikuti hipotesis Kuznets, proses tahap awal dari suatu proses pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan cenderung meningkat daripada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan tersebut, di mana jumlah orang-orang miskin berangsur berkurang. Ada dua pendekatan dalam memberikan analisis terhadap konsep pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pendekatan bahwa orang-orang miskin mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi meskipun tidak proporsional. Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak orang miskin jika dibarengi dengan mengurangi kesenjangan atau pangsa pendapatan kelompok miskin meningkat bersamaan PPG. PPG sendiri adalah pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang signifikan. Pendekatan kedua adalah di mana memfokuskan percepatan laju pertumbuhan pendapatan dan kelompok miskin lewat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada dengan memperbesar kesempatan-kesempatan bagi orang-orang miskin untuk berpartisipasi dan pertumbuhan.
Hasilnya adalah memperbesar laju pertumbuhan kemiskinan. Bukti empiris menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penggerak utama laju PPG, tetapi perubahan-perubahan dalam kesenjangan bisa memperbesar atau mengurangi laju tersebut. Jadi, percepatan laju PPG tidak hanya memperbesar laju pertumbuhan, tetapi juga upaya untuk memperbesar kemauan dari orang-orang miskin untuk mendapat keuntungan dari kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil dari analisis mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yaitu efek trickle down atau tetesan ke bawah dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah atau pendapatan dari kelompok miskin. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan Gross Domestic Product atau GDP, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan penghapusan kemiskinan. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberikan jaminan kesenjangan pendapatan yang rendah. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk mementingkan pengurangan kesenjangan pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Gunnar Myrdal, proses pembangunan ekonomi yang berlangsung menghasilkan hubungan sirkular yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak rata atau yang si kaya menjadi kaya dan si miskin menjadi miskin. Peranan bebas kekuatan pasar dan perdagangan bebas menghambat potensi ekspor negara terbelakang sehingga terjadi ekspor gap atau kesenjangan ekspor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena kecilnya pendapatan per kapita. Terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan yang perlu mendapatkan perhatian penuh. Permasalahan yang lebih penting yaitu mengidentifikasi jalur atau channel yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh tiap negara berbeda-beda, tergantung oleh ciri dari masing-masing negara yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah faktor penyebab kemiskinan. Terdapat dua faktor langsung penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurang, hilang, atau tidak adanya kesempatan kerja. Yang kedua, rendahnya upah atau pendapatan real. Faktor pertama yang menyebabkan kemiskinan adalah seseorang tidak memiliki sumber pendapatan karena tidak bekerja. Kemudian yang kedua, seseorang bekerja memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan minimum sehari-harinya atau upah perharinya lebih rendah dari garis kemiskinan yang berlaku. Sedangkan tidak adanya pekerjaan bagi seseorang bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor pendidikan atau dari faktor keterampilan yang dimiliki. Kemudian, faktor tidak langsung yang menyebabkan kemiskinan adalah ekonomi mengalami resesi yang mengakibatkan tidak adanya perusahaan baru atau bahkan menyebabkan banyak perusahaan yang ada terpaksa gulung tikar, sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja secara besar-besaran. Kemudian, keterbatasan infrastruktur atau pasokan energi ke suatu wilayah sehingga tidak adanya pembangunan di wilayah tersebut. Selanjutnya, kurangnya lahan pertanian. Keterbatasan dan berkurangnya lahan pertanian sehingga volume kegiatan pertanian berkurang. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesempatan mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang baik. Biasanya hal ini dikarenakan berasal dari keluarga miskin atau karena wilayahnya tidak ada universitas atau politeknik atau kursus-kursus yang dibutuhkan. Adapun faktor penyebab kesenjangan pendapatan antara lain yang pertama, pertambahan penduduk yang tinggi. Yang kedua, inflasi. Ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Keempat, banyak investasi pada proyek padat modal. Kelima, rendahnya mobilitas sosial. Keenam, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor. Ketujuh, memburuknya nilai tukar. Kedelapan, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat.
Yang selanjutnya adalah kebijakan anti kemiskinan. Kebijakan mempengaruhi kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung, lewat sejumlah faktor-faktor yang menengahinya. Kebijakan langsung adalah kebijakan dalam bentuk program khusus untuk mengurangi kemiskinan, dan sasaran utama yaitu penduduk miskin. Sedangkan kebijakan tidak langsung adalah kebijakan-kebijakan ekonomi yang sasaran utamanya bukan penduduk miskin, tapi memiliki pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam mendukung strategi mengurangi kemiskinan, diperlukan intervensi pemerintah, yaitu intervensi jangka pendek, menengah, dan panjang. Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Intervensi jangka menengah dan panjang yang penting sebagai berikut. A. Pembangunan atau penguatan sektor wisata. B. Kerjasama regional. C. Manajemen pengeluaran pemerintah atau APBN dan administrasi. D. Desentralisasi. E. Pendidikan dan kesehatan. F. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan. Dan yang terakhir, G. Pembagian tanah pertanian secara merata. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.